bakal calon presiden, baca pres Prabowo Subianto, punya mimpi ingin memindahkan makam pahlawan nasional Pangeran Diponegoro ke Yogyakarta. Sebab, Pangeran Diponegoro merupakan tokoh pahlawan kemerdekaan yang pernah diasingkan oleh penjajah Belanda. Hingga diasingkan di Makassar, Diponegoro akhirnya menghembuskan nafas terakhir di Benteng Rotterdam pada tanggal 8 Januari 1855. Hal itu disampaikan Prabowo dalam diskusi panel Rapat Kerja Nasional, Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia, APEKSI ke-16 di Upper Hills Convention Hall, Jalan Metro Tanjung Bunga, Makassar, Sulsel, Kamis, 13 Juli 2023, sore. Di kota Makassar, ada makam Pangeran Diponegoro yang dibuang dari daerah asalnya. Tentunya atas izin warga Sulsel, apa tidak kita kembalikan makamnya Pangeran Diponegoro ke kampung halamannya, kata Menteri Pertahanan RI itu. Prabowo merasa bangga apabila warga Sulawesi Selatan memberikan izin dan dukungan jika kuburan Diponegoro dibongkar lalu dipindahkan ke tanah asalnya. Saya punya satu pemikiran dengan seizin rakyat Sulawesi Selatan kita kembalikan beliau ke kampung halamannya, tandasnya. Sebagaimana diketahui, Prabowo Subianto menjadi baca pres terakhir yang tampil, unjuk gigi di Forum Rapat Kerja Nasional, Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia, APEKSI ke-16. Pantauan Tribun Timur, Prabowo tampil dengan mengenakan pasapu berwarna merah. Pasapu diketahui merupakan hiasan kepala yang sejatinya digunakan oleh lelaki Bugis Makassar. Prabowo Subianto dalam pidatonya menekankan pentingnya menjaga keberagaman, terutama selalu menjaga persatuan di tengah helatan kontestasi politik 5 tahun itu. Bapak Anies, izin boleh bertanya dengan Bapak pada pertanyaan yang sama. Satu kata menurut Pak Prabowo tentang Bapak Ganjar Pranowo. Gubernur. Satu kata dari Bapak Prabowo tentang Pak Anies Baswedan. Profesor. Terima kasih Bapak. Sebagai bangsa yang pejuang, kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar, untuk menyampaikan beberapa pemikiran-pemikiran tertentu. Sultan Nasruddin pakai tutup kepala warna merah. Yang kuning saja. Sulawesi Selatan, kita kembalikan beliau ke kampung halaman. Minta housewife, nyalain dulu housewife. Tahun 1600-an, mereka kesini karena mereka butuh rempah-rempah. Dulu tidak ada kulkas, jadi rempah-rempah sangat dibutuhkan untuk mengawetkan makanan. Dan makanan yang bisa diawetkan menentukan untuk kekuatan perang. Demikian kayanya, dan karena kaya kita selalu harus siap diganggu. Sebagai contoh, Presiden Joko Widodo bertekad untuk sumber alam kita tidak boleh dijual murah dalam bentuk bahan mentah. Dan bagaimana kita bisa meningkatkan kemampuan keuangan kita? Satu-satunya jalan adalah hilirisasi. Sawit kalau diolah turunannya adalah berapa puluh? Kalau tidak salah 59. Harus dicatat bayi-bayi yang di bawah timbangan normal, ibu-ibu yang kurang, itu harus segera kita kasih susu. Saya akan teruskan strategi yang sudah benar ini. Tentu selama kita, bangsa-bangsa lain akan memikirkan kepentingan mereka sendiri. Pendidikan harus kita tingkatkan.
semua, dan ini semua perlu investasi yang besar. Jadi saudara, hilirisasi di semua bidang sangat penting, dan itu kuncinya bahwa banyak sekali lembaga internasional, pakar-pakar, pengamat, dan lembaga pengkajian atau keempat. Tapi kembali ada syaratnya. Syaratnya adalah bisakah pemimpin-pemimpin Indonesia kerjasama kepentingan bangsa dan rakyat kita dan anak-anak muda kita. Selfie juga Pak Prabowo, karena kita sudah selfie kita dengan Bapak Prabowo dengan seluruh wali kota se-Indonesia anggota APEXI. Saya ucapkan terima kasih